Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk temuan surveillance pada kesempatan kali ini dengan materinya adalah penyelenggaraan sistem surveillance terpadu untuk pertemuan di pertemuan 6 ya. Untuk penyelenggaraan sistem surveillance terpadu di sini mengkaitkan dengan beberapa program ya, dari sekian program yang harus dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya. Ya, yang pertama adalah terkaitan dengan perencanaan program kesehatan masyarakat untuk pemilihan sekumpulan kegiatan dan juga pemutusan selanjutnya ini akan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana melakukan, lalu kapan melakukannya dan siapa yang melakukan. Untuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program untuk kesehatan masyarakat yang intinya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat sehingga perlu dipersiapkan dengan matang. Yang pertama itu apa yang harus dilakukan, misalnya program tersebut bentuknya apa, seperti apa, yang kaitannya bisa dikerjakan apa tidak dengan masyarakat. Lalu bagaimana prosesnya atau bagaimana cara melakukannya untuk program tersebut kira-kira dilakukan oleh siapa, kemudian eh, teknis untuk sampai bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun sampai penyampaiannya atau informasi ataupun kegiatan itu bisa terlaksana oleh masyarakat itu dengan cara yang bagaimana itu sudah direncanakan dengan matang. Kemudian kapan melakukannya itu biasanya adalah dengan memberikan rentang ya pada batas program itu sampai program tersebut tersampaikan, kemudian juga terevaluasi itu biasanya dalam rentang apakah jangka panjang, apakah jangka pendek atau hanya sementara begitu. Lalu berikutnya adalah siapa yang melakukan. Nah, kira-kira untuk bisa menyampaikan program tersebut apakah bisa langsung dilakukan oleh masing-masing masyarakat atau perlu panjang tangan dari dinas misalnya ataupun petugas kesehatan atau siapapun yang berada di tengah-tengah masyarakat untuk bisa mewakili. Ya, masuk ke perencanaan. Nah, perencanaan di sini antara lain adalah merupakan kemampuan untuk memilih satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang tersedia dan yang dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan, sehingga perlu dirancang secara khusus eh, beberapa hal yang menjadi eh, rencana kegiatan ataupun eh, kegiatan-kegiatan program yang mungkin untuk dikerjakan sehingga perlu direncanakan atau diproses terlebih dahulu supaya nantinya saat pelaksanaan itu sudah terarah, sudah ada patokannya, sudah ada gambaran sehingga sudah mendekati untuk pencapaian tujuannya itu dari perencanaan sehingga perlu dilakukan pemilihan kemungkinan-kemungkinan eh, yang mungkin bisa terjadi, kemudian bisa dilakukan, itu sudah ditentukan di perencanaan ini. Lalu apa sih sebenarnya urgensi dari perencanaan atau pentingnya perencanaan itu? Jadi yang pertama adalah kita akan mendapatkan keuntungan untuk safety ya atau protective benefit ya. Jadi di sini mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pembuatan keputusan karena sudah direncanakan, sudah dipikirkan baik dan buruknya, kemudian sudah diantisipasi sekiranya terjadi X faktor X misalnya ya terjadi sesuatu yang sudah dipikirkan akan ada antisipasi untuk kejadian tersebut. Jadi itu sudah disampaikan di dalam perencanaan tersebut. Perencanaan. Lalu yang berikutnya adalah positive benefit. Ya, positive benefit ini nantinya akan meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi sehingga bayangan dari kegiatan yang akan dilaksanakan itu sudah ada gambarannya dengan jelas ya karena sudah terencana dengan baik. Itu kan. Lalu bagaimana dengan pemanfaatannya atau manfaat dari kita melakukan perencanaan atau memiliki perencanaan atau menyusun perencanaan? Yang pertama adalah sebagai pedoman pada tahap pelaksanaan dan juga evaluasi sebagai acuan ya, sebagai acuan nantinya saat program itu terlaksana dan saat waktunya untuk dievaluasi saat
perencanaan sampai ke pelaksanaan mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana saat pelaksanaan, sehingga perlu dilakukan evaluasi, antisipasi yang mungkin saat perencanaan tidak terpikirkan, gitu ya. Jadi menjadi manfaat sebagai acuan atau pedoman. Berikutnya manfaatnya adalah memudahkan dalam melaksanakan koordinasi, ya, karena kita sudah tahu step-stepnya, konsepnya yang direncanakan apa saja, ya, kemudian tinggal melakukan koordinasi dan sebagainya itu, sehingga akan mudah, siapa-siapanya yang akan tertunjuk dan sebagainya itu mudah untuk melakukan koordinasi tingkat lanjut. Manfaat berikutnya adalah menjadi penempatan tanggung jawab secara lebih tepat, sehingga eh, bagian-bagian tertentu setiap program itu akan punya pengelola tersendiri yang mungkin bisa diserahi tanggung jawab lebih lebih baik. Jadi sudah tepat sasaran, tepat pelaksanaan begitu ya, karena memang sudah disendirikan atau sudah dikoordinir dengan baik, ya, siapa-siapanya untuk di bagian program tersebut yang bisa dipercaya atau bisa untuk melaksanakan program dengan baik. Lalu beberapa konsep terkait dengan perencanaan. Yang pertama adalah konsep lama perencanaan, yaitu yang ada konsep lama dan ada konsep baru, ya. Konsep lama perencanaan di sini yang sebelumnya, ya, itu bersifat naluri, ya. Jadi sudah naluri, ya, sudah dari sana sudah ada gitu, sudah bisa dilakukan dengan eh, sudah berjalan gitu naluri, ya. Lalu otomatis sudah belajar kan dengan perasaannya. Kemudian dilakukan secara spontan. Di sini spontan maksud adalah bisa dilakukan saat itu juga, eh, apa namanya, otomatis dilakukan karena tidak bisa di karena tadi naluri, ya, itu kemudian bisa dilakukan secara spontan, jadi tidak ada unsur rencana, kemudian tidak terprogram dan sebagainya, ya, sehingga asal dijalankan gitu, ya. Spontan itu mesti dijalankan asal, sehingga saat terevaluasi itu mungkin banyak kekurangannya. Kemudian peramalan subjektif, jadi hanya bersifat pada atau hanya berdasarkan pada pengalaman yang sudah-sudah atau masa lalu, ya. Jadi apa namanya, oh, kalau mau dilakukan ini paling tidak akan begini kalau sesuai dengan program yang sebelumnya yang mirip-mirip. Nah, maksud dari peramalan subjektif adalah begitu, ya. Jadi hanya faktor dari persepsi saja itu, ya. Lalu bedanya dengan konsep yang baru pada perencanaan di sini, jadi merupakan proses mobilisasi data, ya. Jadi berprogres, berpusat, berdasar pada sebuah data yang apa namanya, didapatkan sebelum mencapai program. Jadi program itu memang betul-betul di laksanakan karena ada evaluasi sebelumnya atau ada data yang mendukung yang memang mengharuskan terciptanya program kesehatan tersebut. Lalu berikutnya merupakan proses organisir sumber daya yang ada, jadi adanya proses untuk mengelompokkan dari sumber daya yang ada, sekiranya memang ada kegiatan dari masing-masing SDM, misalnya, ya, ada program-program yang bagus dari masing-masing SDM itu akan terorganisir, sehingga mungkin bisa jadi kolaborasi pada masing-masing SDM yang akan memberikan eh, kegiatan atau berupa program terkait dengan kesehatan, misalnya, ya, itu di, sebelum diterjunkan ke masyarakat itu dilakukan pengelompokan. Lalu konsep yang berikutnya adalah memang disengaja, program yang disengaja. Jadi kegiatan atau program yang disengaja itu memang harus dilakukan gitu, ya. Jadi disengaja, direncanakan tadi. Jadi diupayakan memang harus ada kegiatan tersebut atau program tersebut, sehingga eh, memang disengaja gitu, direncanakan tadi, disengaja. Kemudian sistematik pastinya karena dilakukan eh, penjadwalan, pengstrukturan, pengorganisasian, ya, secara sistematik, ya, kemudian dilakukan dengan objektif. Jadi bisa dilakukan, disusun secara bagus, ya, kemudian terarah, ya, tersistem, kemudian juga bisa dilakukan secara objektif juga. Itu untuk konsep yang baru, sehingga lebih matang untuk eh, pelaksanaannya. Lalu faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan antara lain adalah perilaku individu dan juga organisasi. Jadi
yang melakukan atau yang menggerakkan atau yang akan di sasarannya ya akan diberikan program tersebut sasarannya adalah siapa dan nanti untuk actionnya atau pelaksanaannya atau perilakunya apakah sesuai apa tidak itu tergantung dari individu dan juga organisasi masing-masing yang menerima dan juga persepsikan terkait dengan program yang diterima. Lalu motivasi individu dan juga organisasi ya. Jadi motivasinya bagaimana pada program tersebut, apakah ada sesuatu yang besar yang bisa diharapkan ya pengharapan yang besar terkait dengan program yang akan dijalankan. Kemudian kecakapan individu dan juga organisasi dalam eh, melaksanakan program tersebut ya apakah sesuai dengan rencana yang dilakukan sesuai dengan kompetensi yang ada dan sebagainya. Lalu perencanaan yang baik ini mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pastinya untuk lebih bisa approve ya untuk perencanaan sesuatu program itu akan bisa dilakukan adaptasi yang maksimal ya apalagi terkait dengan perubahan-perubahan yang muncul. Lalu berikutnya adalah siklus pemecahan masalah problem solving cycle ya atau PSC yang kita kenal dengan PSC atau SPM ya. PSC di sini ada tahap-tahap dalam PSC sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan problem solving siklus ya, siklus problem solvingnya. Yang pertama adalah bisa dari manapun ini. Yang pertama pastinya melalui dari identifikasi identifikasi masalah, kemudian kita melakukan prioritas masalah ya, atau yang pertama adalah melakukannya analisis situasi. Jadi kita mencari fenomena-fenomena yang muncul di tengah masyarakat sebelum adanya program diturunkan, kebutuhannya apa sih ya. Setelah dianalisis situasi, kemudian dapat data, kemudian dapat informasi, dikumpulkan, lalu bisa dilakukan identifikasi masalah. Kira-kira masalah yang muncul itu apa sih dengan data-data yang ada, begitu ya. Kemudian diprioritaskan untuk masalah yang sudah ditetapkan, lalu berikutnya menetapkan tujuan. Setelah tujuan ditentukan, akan ditentukan lagi untuk alternatif pemecahan masalahnya, apakah memungkinkan untuk eh, dengan program-program apa saja yang bisa menunjang untuk pemecahan masalah yang dilakukan. Lalu akan dilanjutkan dengan rencana operasional ya. Rencana operasional di sini adalah pelaksanaan dari eh, hasil pemecahan masalah ya, beberapa pemecahan masalah yang muncul atau solusi dari permasalahan yang muncul, lalu menetapkan rencana operasional dan setelah itu baru melaksanakan dan juga menggerakkan masyarakat ya, melaksanakan program dan menggerakkan masyarakat serta semua sistem yang ada yang terkait. Lalu setelah dilakukan, program dilakukan dan juga sudah menggerakkan masyarakat, itu bisa dilakukan pemantauan. Jadi setelah kita memberikan sasaran, memberikan eh, apa namanya program tersebut kepada mengenalkan, mensosialisasikan ya. Setelah mereka melakukan, diharapkan mereka melakukan pelaksana tinggal melakukan pemantauan dari kegiatan yang sudah atau program yang sudah tersosialisasikan atau sudah mulai dilakukan. Setelah pemantauan, kita melakukan pengawasan dan juga pengendalian. Jadi dari semua program yang dibuat atau direncanakan itu setelah dipantau dan juga diawasi, serta kalau ada penyelewengan harus dikendalikan, gitu ya. Jadi kita melakukan itu. Setelah itu yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi. Itu tahapan dalam problem solving siklus. Jadi siklus pemecahan masalah ya. Jadi tidak ujuk-ujuk ada masalah kemudian oh ini aja bukan, tetapi ada proses karena ini terkait dengan program secara besar untuk seluruh masyarakat. Ya, yang pertama, problem solving cycle ini adalah merupakan pendekatan integral dan komprehensif dalam penyusunan rencana dan juga program ya, pendekatan eh, secara menyeluruh integral itu pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan by sistemnya kepada siapapun yang terkait dengan program tersebut ya sehingga perlu dilakukan pendekatan-pendekatan yang kira-kira dengan yang terkait ya dengan pihak yang terkait dan dilakukan secara komprehensif secara menyeluruh dan juga dalam penyusunan rencana dan juga programnya itu sudah dilakukan untuk proses tersebut lalu membantu memberikan pemahaman situasi dan masalah yang dihadapi sehingga dari sekian program yang sudah dilaksana kira-kira
bagaimana cara si masyarakat ini menerima program tersebut dan juga memahami untuk program tersebut dan juga apakah dengan masalah yang ada bisa dari program itu bisa terpenuhi atau tidak atau tersolusi apa tidak gitu. Lalu berikutnya adalah terdiri atas berbagai teknik dan juga metode kerja. Jadi program-program yang diberikan, direncanakan, yang sudah direncanakan ini lalu akan dilakukan ketika sudah pemantauan ada permasalahan yang muncul itu untuk beberapa solusi yang ditawarkan ya dari hasil tadi mulai dari analisis situasi dan sebagainya sampai pelaksanaan sampai penentuan tujuan dan juga manfaat itu kita lakukan juga tekniknya seperti apa dan metode kerjanya bagaimana. Lalu yang berikutnya adalah roadmap pengembangan program. Jadi untuk mengembangkan program dari program yang sudah ada, misalnya untuk bisa dikembangkan ke depan beberapa tahun ke depan, bisa per tahunan kah, atau berapa tahun kemudian gitu, itu ada progresnya, progres di namanya roadmap pengembangan. Jadi dari program-program yang sudah berjalan, kira-kira terevaluasi akan kemana lagi tidak, jadi tidak mentok di saat pelaksanaan sekarang, sehingga masih bisa untuk dilanjutkan program-program yang sudah ada. Jadi perlu dibuatkan roadmap untuk pengembangan program. Kemudian determinan of health ya atau kesehatan, determinan kesehatan menurut Bloom 1981 itu ada 4 poin ya. Jadi status kesehatan itu eh, determinannya ada 4. Yang pertama adalah hereditas, kemudian ada medical service, kemudian ada lifestyle dan environment. Ya, status kesehatan ini dipengaruhi oleh lingkungan pasti ya, ini lebih besar karena lingkungan ini menunjukkan ada yang menjamin untuk sikap dan juga perilaku dari masyarakat untuk bisa disesuai apa tidaknya dengan apa namanya ketentuan atau yang sudah diada. Kemudian dari gaya hidup masing-masing masyarakat, apakah sudah mencukupi atau memenuhi untuk bisa masuk dalam status kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah medical service ya atau pelayanan kesehatan yang di sini ya. Pelayanan kesehatan, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak gitu ya, dan juga eh, hereditas. Lalu yang berikutnya adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem di sini terdiri dari beberapa poin, yaitu input, kemudian proses, dan output juga outcome. Nah, untuk input sendiri, yang di lingkungan ini, dari lingkungan ya inputnya adalah berupa sumber daya dan masyarakat. Jadi bagaimana di sumber dayanya, kemudian masyarakatnya dari golongan umur, dari golongan pekerjaan, kemudian pendidikan, dan sebagainya itu merupakan input ya. Lalu berikutnya adalah proses pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penunjang. Jadi eh, proses pelaksanaan pelayanan kesehatan di sini terkait dengan sudah dilaksanakan suatu program tertentu yang mungkin diberikan atau telanjang tangannya adalah di pelayanan kesehatan dan juga penunjang. Lalu output yang diharapkan dari proses dan juga input adalah kecukupan cakupan program. Jadi cakupan program yang sudah ditetapkan itu harus terpenuhi ya atau bisa terlewati atau bisa terlaksana sekian persen misalnya targetnya 100% kah atau 90% dan sebagainya. Lalu outcome di sini adalah derajat kesehatan sehingga akan muncul dari input proses dan juga output akan muncul income-nya adalah harapannya derajat kesehatan terpenuhi. Supply di supply demand dinamik ya di sini itu supply side itu siklusnya adalah dua arah ya dengan demand side ya. Jadi berikutnya adalah untuk program dan pelayanan kesehatan serta penunjang itu penunjang kesehatan lalu masyarakat dan lingkungan itu untuk supply dari peralatan gitu ya dan sebagainya. Lalu untuk ringkasan analisis situasi di sini yang endingnya adalah kita melakukan nantinya setelah melakukan ringkasan analisis situasi itu kita bisa melakukan identifikasi masalah kesehatannya.
Ya, jadi merupakan pemahaman terhadap situasi dan juga tren kesehatan suatu daerah. Jadi masing-masing berbeda-beda ya. Ya, yang pertama terlihat dari kependudukannya bagaimana di suatu tempat tersebut, kemudian rencana pembangunan daerahnya ada apa tidak, sampai ke arah mana, kemudian pijakan kesehatan nasional juga ada. Berikutnya Renstra dan juga Renstra kesehatan daerah ya. Jadi adanya rencana strategis di masing-masing daerah itu akan bisa menunjukkan eh, petunjuk untuk bisa melakukan apa proses selama kita melakukan screening tersebut. Kemudian kita lakukan surveillance atau Susenas data daerah. Jadi dari Renstra yang ada kita kaji kembali atau lakukan pemastian data dengan melakukan surveillance atau Susenas dan juga data daerah. Kita lakukannya melalui itu. Lalu laporan BKD, laporan RSUD, laporan eh, di masing-masing tempat ya Pasienkes contohnya di sini adalah RSUD, puskesmas maupun swasta ya dan juga sektor lain dan yang menunjang berikutnya adalah penelitian oleh masing-masing pihak terkait itu juga nanti akan bisa menyampaikan pemahaman terhadap situasi dan juga tren kesehatan di suatu daerah itu jadi bisa menjadikan apa ya dasar untuk mengidentifikasi masalah kesehatan. Kemudian untuk peta masalah kesehatan di sini ada distribusi masalah menurut wilayah, kemudian distribusi masalah menurut siklus kehidupan, dan distribusi masalah menurut penyebabnya. Dan gambar ada di dalam layar ya. Jadi yang ada perinatal periode ini yang umur ya, kemudian ada dating aging ya, kemudian adult ya. Adult. Jadi urutannya adalah mulai dari birth ya atau early neonatal neonatal periode, kemudian periode neonatal atau 7 hari setelah early early ya. Kemudian 28 hari itu adalah infansi, kemudian 1 tahun itu preschool years atau preschool. Terus yang berikutnya adalah anak-anak atau children itu sekitar 5 sampai 10 tahun, 5 sampai 17 ya. Lalu school age itu ada di usia 5 tahun sampai 17 tahun ya, atau 19 tahun. Kemudian adolescent dan reproductive periode itu dari usia 20 sampai 30 tahun. Itu di posisi yang sesuai dengan eh, bagian pengirim apa bagian-bagian dari yang sudah ditentukan menurut umur. Lalu di latar belakang di sini kita menentukan adanya Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28H ayat 1 untuk undang dan juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan pastinya ya. Kemudian kesehatan sebagai hak asasi manusia dan pembangunan kesehatan sebagai investasi peningkatan SDM. Ini yang menjadikan syaratnya untuk melihat latar belakang kita memulai dalam satu tugas atau manajemen tertentu. Untuk status kesehatan, yang pertama tadi ada permasalahan dan juga tantangan, baru akan muncul kebijakan penggunaan kesehatan. Ya. Nah, ini program dan juga kegiatannya itu disesuaikan. Terus permasalahan yang muncul adalah disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan dan antar perkotaan dan juga pedesaan. Itu masuk dalam permasalahannya. Lalu ganda penyakit misalnya, pola penyakit yang diderita oleh masyarakat bagian besar pindah adalah memiliki infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit anak menular itu yang menjadi negatifnya, sisi negatifnya. Lalu kinerja pelayanan kesehatannya rendah itu merupakan faktor utama penyebab tingginya angka kematian bayi di Indonesia yang sebenarnya dapat dicegah dengan intervensi yang dapat terjangkau dan sederhana seperti proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan itu harus bagaimana berapa-berapa. Terus berikutnya adalah perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan juga sehat. Misalnya adalah kebiasaan merokok, kemudian pemberian air ASI, ya, kemudian yang eksklusif artinya, kemudian eh,
gizi lebih pada balita. Jadi itu yang menjadi permasalahan terkait dengan gizi dan juga makanan ya. Permasalahan berikutnya adalah rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, kemudian rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terus terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata, dan rendahnya status kesehatan penduduk miskin atau ASI, kemudian ASI eksklusif dan juga gizi pada balita ini menjadi apa namanya permasalahan yang muncul ya untuk bisa diangkat menjadi sesuatu permasalahan. Berikutnya tantangan ya. Tantangan yang ke depan itu ada internal, kemudian ada dari eksternal. Untuk yang dari internal itu adalah tantangan yang dihadapi merupakan ada krisis multidimensi seperti politik, ekonomi, sosbud, keamanan ya, terus desentralisasi, daerah bencana, geografi kepulauan dan sebagainya. Untuk eksternal adanya era globalisasi, kemudian komitmen internasional terkait dengan kegiatan MDGs, Sustainable Development Principle, World Feed ya atau porsi- por- pertimbangan iptek ya Polderton itu yang di secara eksternal tantangan-tantangan yang dihadapi seperti itu sasarannya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang nantinya akan bisa mempengaruhi pada peningkatan akses masyarakat terutama terkait dengan salah satu program contohnya adalah Gakin ya lalu munculkan indikatornya. Indikator kesehatan di sini adalah meningkatnya proporsi keluarga yang berperilaku hidup bersih dan juga sehat yang kita tekankan ke masing-masing PKK ya biasanya ini untuk terkaitkan dengan apa namanya eh, PHBS ya PHBS-nya. Lalu proporsi keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi dan juga air bersih ini masih dalam program PHBS yang selalu dilaporkan dengan detail dengan lengkap. Terus kemudian cakupan persalinan yang ditolong oleh nakes terlatih ini juga masuk dalam kaitannya adalah apa namanya indikator kesehatan ya. Lalu berikutnya adalah cakupan pelayanan antenatal, postnatal, dan juga neonatal ya. Itu masuk di dalam laporan BHPS juga. Terus tingkat kunjungan penduduk miskin ke puskesmas itu ada berapa ya. Jadi ini nanti dengan puskesmas. Terus tingkat kunjungan atau visit rate penduduk miskin ke rumah sakit itu juga perlu dipastikan kembali. Kemudian cakupan imunisasinya berapa, angka kesakitan dan kematian akibat penyakit malaria, demam, ya, kemudian demam berdarah, kemudian tuberkulosis paru, diare, dan juga HIV/AIDS itu berapa-berapanya. Kemudian menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita. Itu juga perlu dilacak. Selanjutnya adalah meningkatnya pemerataan dan mutu tenaga kesehatan, meningkatnya ketersediaan obat esensial nasional, meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk yang ada terapeutik atau obat tradisional, kosmetik, terus perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplement, dan produk pangan. Meningkatnya penelitian dan pengembangan tanaman obat asli Indonesia, kemudian meningkatnya jumlah peraturan dan perundangan di bidang pembangunan kesehatan yang sudah ditetapkan, dan yang terakhir adalah meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan kesehatan lebih baik. Terus berikutnya adalah surveillance kesehatan ya, itu sudah diingatkan dulu. Jadi surveillance kegiatan kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah yang kesehatan dan kondisi yang ya disebut itu. Lalu surveillance kesehatan diselenggarakan agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. Nah, lalu berikutnya adalah Eh, kegiatan surveillance kesehatan itu salah satunya adalah pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi informasi. Untuk pengumpulan data di sini, pengumpulan data dilakukan dengan cara aktif dan juga pasti. Jenis data surveillance kesepakatan pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber antara lain individu,
kemudian fasilitas pelayanan kesehatan, unit statistik dan demografi, dan lain-lain. Kemudian akan menjadi kumpulan datanya diperlakukan melalui wawancara, kemudian pengamatan, pengukuran, dan lain-lainnya. Untuk pengolahan data di sini sebelum data diolah dilakukan pembersihan koreksi dan cek ulang. Selanjutnya data diolah dengan cara perekaman data melalui data pengkodean dan eh, variabel, kemudian berbentuk tabel ya, kemudian grafik, gitu ya, dan sebagainya. Analisis data. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode epidemiologi deskriptif dan atau analitik untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan surveillance yang ditetapkan. Lalu analisis dengan metode epidemiologi deskriptif dilakukan untuk mendapat gambaran tentang distribusi penyakit atau masalah kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya menurut waktu, tempat, dan orang. Lalu analisis dengan metode epidemiologi analitik dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang dapat mempengaruhi peningkatan kejadian kesakitan atau masalah kesehatan dengan menggunakan alat bantu statistik. Nanti kaitannya dengan kestatistikan ya. Dan lalu yang terakhir adalah diseminasi informasi. Ini dapat disampaikan dalam bentuk buletin, surat edaran, laporan bekerja, berkala, forum pertemuan termasuk publikasi ilmiah, diseminasi informasi, dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang mudah diakses. Dapat juga dilakukan apabila petugas surveillance di sini akan secara aktif terlibat dalam perencanaan, lalu pelaksanaan, dan juga monetnya untuk program kesehatan yang muncul dengan menyampaikan hasil analisis yang ada. Ya, itu eh, apa untuk surveillance yang bisa Butin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.